سيد محمد بن عبد الكريم القدر الحاج سمد والشيخ مولانا محمد رشد بن عبد الله كلامين البنجلي والشيخ العلم والعلامة العظيم بالله البنجلي الشيخ محفوظ الأمين سلامة ربي والشيخ أحمد المسلم محمد إن شاء الله صلى الله وسلم بن نجيب حبيب أحمد العزيز بن زيد بن جعفر الباهز الحبيب علي القدري وسلم لأبينا هاجي المصري الترمذي ومسلم لأمنا هاجي زينب بن هاجي مسلم ولجدي أبو مسلم بن هاجي مسلم لمؤلف هذا الكتاب الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. كتب ويكتب أبدا نبي وظهر الله وقلم علف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ومشيخنا في الدارين آمين. Puji dan syukur alhamdulillah atas limpahan taufik, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bersama-sama salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan kita, kekeliruan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuatlah olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu, dan kekalkan olehmu atas kelakuan itu selama ada umur. Nah, jadi Jarsidin, bagaimana adab-adab kita hendak tidur yang sudah disampaikan Sidin, baik itu tata caranya dan keutamaan-keutamaannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mengamalkan wirid-wirid yang sudah disampaikan di minggu yang telah lewat itu. Maka kata beliau, kerjakanlah, kekalkanlah untuk mengerjakan itu selama ada umurmu. Artinya masih hidup, umur yang diberikan Allah Ta'ala, maka kerjakanlah adab-adab di waktu hendak tidur sampai tertidur. Dan
sampai kita bangun daripada tidur, sampai tidur lagi. Maka begitulah seterusnya sampai meninggal dunia, supaya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umur kita, selama kita mengerjakan adab-adab ketika kita hendak tidur sampai kita tertidur dan bangun kembali. Dan ketahui oleh wahai orang yang menjalani jalan akhirat. Jadi orang yang menuntut ilmu akhirat itu berarti orang yang menjalani jalan akhirat. Kenapa menjalani jalan akhirat? Supaya di akhirat selamat. Karena semua akan kembali ke akhirat. Bahwa sehari semalam itu ada 24 saat atau jam, ya kan? Seharian 12 jam, semalaman 12 jam. 12 jam dikali 2 berapa? 24 jam. Maka di dalam 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita, jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 jam. Imam Ghazali. Biasanya kan kita tidur tuh malam, jadi hitung aja 8 jam. Amun siang ya mungkin tidur sejam kurang lebih istirahat. Orang yang biasa tidur siang, kalau orang yang siang ada biasa tidur ya kada malam tak dihitung. Kalau misalnya itu 8 jam malam, hitung aja mundur, bangun jam 4, jam 3, jam 2, jam 1, jam 12, berapa lagi? 11, 10, jam 9. Kalau jam bangunnya jam 3, berarti guringnya jam 8. Tapi kada ada harapan guring jam 8. Iyalah, karena kendaraan masih ramai. Apalagi di kota ini, jangankan di kota, di Wadah Ulun ini itu ramai banget. Nah, kecuali pian ke Tanah Hulu atau kayak daerah-daerah di dalam, mendelah di dalam itu kan ada suara kendaraan ini. Paling burung hantu, beneran ada suaranya, jangkrik nang ada. Ulun biasa kakabut gak kota bangun dari jalan ini kan jauh, dari jalan raya aja nih masuk ke dalam itu kurang lebih 600-700 meter lah. Dan itu kendaraan jarang lewat. Jadi malam itu biar mulai habis maghrib itu dah sunyi dah. Amunnya habis isya tidurnya kena bangun tuh jam 11 malam dikira subuh. Ya bangun cidak jam 11 malam. Amun jam 11 malam di wadah kita sih hanya tak guringan orang. Kalau tidurnya jam 11, bangun jam 4, berapa jam aja tidurnya? Apalagi pun tidurnya jam 1, kada ada harapan bangun jam 4.
Bisa jam 6 subuh hanya bangun. Ya beda zaman sudah. Amun zaman dahulu ya kayak itu jam 8 orang sudah guringan. Arti guringan itu berapa sudah habis isya sudah kelapahan. Ada nang kapohomaan, ada nang ke gunung, ya kan? Karena kelapahan sudah, kecapean orang, jadi sudah habis isya tiduran. Itu zaman dahulu. Nah kayaknya orang bangunnya jam berapa? Jam 3 bangun. Sembahyang tahajud. Kena habis sembahyang subuh kembali lagi nak ke sawah. Gitu. Kena setengah 12 balik. Kalau bahasa Banjar manuri. Mano karet itu nah. Manuri bahasa Banjar. Itu ambon tuh aja masih basah, belum turun lagi ke batangnya tuh berangkat sudah habis sembahyang subuh. Kan kayak itu. Jadi orang capean sudah. Tapi diatur waktunya sehingga malam mereka bangun beribadah. Makanya orang-orang dahulu banyak nang bakaraman. Beda orang kita ini. Kenapa jarang bangun? Nah jadi ujar Sidin dari Imam Ghazali, jangan lebih tidur itu 8 jam. Mun kebanyakan kuring sakit loh kepala. Tapi kalau nyakada di bawah tidur ini biasanya pian kebiasaan. Biasanya istirahat siang tuh mesti tidur pian. Sejam atau 2 jam ke tidur. Bila kada di bawah istirahat kepala sakit. Nah, pian bawah tidur tapi niatnya untuk beribadah supaya kepala kada sakit. Nah, maka tidurnya seperti itu dapat pahala. Dapat pahala tidur. Karena membantu menolongi supaya badan sehat. Kan gitu. Jadi tinggal kita mengatur waktu. Sekira-kira kalau nyoba ibadah itu tak kada tagawi bahasa kita, jangan tidur terlalu larut malam, jangan. Apalagi pun sampai begadang. Jadi 8 jam kerja. Maka mabadailah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun bahwa hilang umur itu 20 tahun di dalam tidur. Jadi 8 dikali 60, betul 8 jam kali 60. Nah, 20 tahun hilang itu guring orangnya. Kan yuk. Berarti 40 tahun tak nak ada guring tak. Artinya diisi waktu dengan ibadah. Itu maksudnya. Yaitu hilang 1/3 umurmu. Karena umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 ke 70. Ya kah? Munnya 60 hilang 20 bisa 40. 40 dibagi 2 20 lah. Nah jadi 60 tuh bagi 3 ya 20. Nah, jadi nambah umur 50 siap-siap kayak gitu. Siap apa? Siap amal soleh bertaubat. Banyak beristighfar, isi dengan ibadah. Ya mudahan panjang umur, sehat badan dalam ibadah. Apa panjang umur tapi kada dalam ibadah, kada ada manfaatnya. Nah, jadi mudahan umur panjang, badan sehat tapi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 2 ibadat adalah menuntut ilmu. Karena ilmu ini menolongi seseorang dalam ibadah. Yalah. Nah kayak apa supaya ibadat kita bagus?
Kalau ibadat kita itu tata caranya bagaimana, contohnya sembahyang, nah maka ilmu fikih nang mengatur. Kemudian ada kaidah nang namanya ilmu tauhid. Samuaan nang ada adalah kebaikan dari Allah. Nah ada nang ketiga, membersihi amal kita dengan disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu hati, supaya tumbuh keikhlasan di dalam ibadah. Karena ibadat itu mesti harus ikhlas pondasinya. Bila orang beribadat didasari itu ikhlas karena Allah, maka ibadatnya itu kadada rasa berat. Karena beribadat itu karena Allah. Bilanya beribadat karena Allah itu ikhlas sebenarnya. Bilanya beribadat tujuannya bukan karena Allah, berarti kada ikhlas. Berarti untuk makhluk. Bila untuk makhluk, maka jatuh kepada riya. Nah maka riya inilah penyakit hati. Nah jadi ibadat kita itu supaya bersih, maka ilmu batin itulah yang dituntut. Doktor spesialis hati ialah Al-Imamul Ghazali. Nah maka kitab yang dibaca Hidayatus Salikin ini adalah samuan ambilannya daripada Al-Imamul Ghazali yang disusun oleh Syekh Abdus Somad Palembani khusus. Bila dalam hati itu ada rasa kada cocok aku nih mengambil sampah umpamanya, ya kan? Aku ini berilmu, aku ini saleh, aku ini alim, masa mengambil sampah? Berarti di dalam hati dirinya merasa mulia, penyakit. Yalah, penyakit pula, penyakit hati. Nah disitulah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali khusus membersih hati. Itu tarbiyahnya, pun orang riyadhahnya itu latihannya. Kalau orang nak mengamalkan ilmu batin seperti itu, aman nih, kada apa-apa. Biasanya ada sampah diambilnya, inya bahasa sapu, tas anak orang. Nah kayak itu ngalih latihannya tuh biar. Kayak itulah gawiannya para aulia, orang-orang saleh tuh, riyadhahnya kayak itu. Cuman kadang kita melihat si itu kayak orang gila, padahal kan dia gila. Kayak itu riyadhahnya pun orang. Di seberang sana pun ada. Kalau orang melihat si itu gila, orang melihat. Tapi tatkala kita mengucapkan salam lawan Sidin menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu ulun saurang nang menamui lawan Sidin. Gawian Sidin apa? Mambil sampah. Sampah situ tak kumpul, pindah pulang Sidin ke sana. Kini sampah situ tak kumpul, pindah pulang Sidin ke sana. Itu gawian Sidin tiap hari berpuluh-puluh tahun. Kalau Sidin memakai sarung, Sidin tidak berbaju. Kalau memakai sarung diikat Sidin ke samping kiri, kadang ke samping kanan. Nah kayak ibu-ibu mandi di batang, ya pak, lah bu, diikat ke sini kalau dijaret diikat. Kadang berbaju Sidin, kadang pokok biak, kadang bersandal.
Ada tas sebuting musim kresek di bawah, apakah di bawah ada tahun? Itu berpuluh-puluh tahun tuh itu. Kalau orang melihat dikira orang gila, ada. Itu riyadhahnya orang membersih hati. Sanggup lagi kita. Kita ingin napian beberapa ini ambil sampah. Nah itu latihannya ampun orang. Membersih hati namanya itu. Jadi kan ada rasa mulia daripada orang lain itu kan ada. Nah, maka ini nang membersih hati. Maka bila hati bersih tempat pandangan Allah, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya 3 nang fardu ain tauhid, fikih, tasawuf. Namun kayaknya kisah warah aja. Kisahnya luar biasa. Kisah marifat harus kisahnya. Cuman kenyataannya kadang-kadang itu, gawiannya kadang-kadang itu. Jadi lu ucap salam, assalamualaikum, dijawab sini, waalaikumsalam. Menoleh jalan sini pulang. Hari-hari namanya itu. Riyadhahnya Imam Ghazali memakan semangka buangan orang yang ada di sampah. Sanggup kali kita. Semangka itu dibuang orang sudah. Itu diambil sini, dimakan sini. Imam Ghazali. Kan itu riyadhahnya pun orang gue. Jadi Imam Ghazali itu kan orang sembarangan ya. Cuman zaman wayah ini aja orang nak memadahkan sidin macam-macam. Kita jangan umpan kayak itu. Jelas-jelas karangan sidin 20 ratusan tahun ada wayah ini. Ringkasan itu termasuk ringkasan daripada kitab sidin. Luar biasa Imam Ghazali itu. Ya mudah-mudahan dapat barakat kita pada ta'ala. Nah, itu apa? Maka diaturlah di dalam ibadat itu semuanya supaya landasannya ikhlas karena Allah. Nuntut ilmu itu nabila landasannya ikhlas karena Allah, kada ada rasa berat nuntut ilmu itu kada ada. Asal karena Allah tujuannya. Kada ada rasa berat. Biar kawan kada turun hujan harinya, ya tetapnya turun tujuan untuk ilmu. Amunnya karena manusia, karena makhluk, bilanya orangnya kada banyak, kada turun. Nah, tapi ini kada makhluk badannya, kada ikhlas. Orang namanya ikhlas itu kayak apa keadaannya tetap badannya. Sembahyang 5 waktu kayak itu juga sama. Maka hati yang dijaga, dibersih. Jadi kada perlu kita mengurusi orang lain, urusi diri kita, terkhusus hati kita. Kayak apa? Supaya menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Bila selamat hati kita, maka selamat dunia dan akhirat. Nah, habis sudah. Kemudian faidatun nafisatun fi bayani salati tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faidah, manfaat yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih. Artinya kelakuan itu gawian, pekerjaan atau mengerjakan sembahyang tasbih, dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering disampaikan sembahyang tasbih itu keutamaannya, kelebihannya luar biasa. Nah, lalu ada versinya itu 2. Mengerjakan sembahyang tasbih dah. Jadi ada 2 caranya. Nah, ada di dalam kitab sini. Nah, jadi orang sembahyang tasbih itu kan sembarangan. Memang suruhan Nabi. Dan kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala
Di dalam Ihya Ulumuddin ada 2 riwayat. Jadi dalam kitab Ihya itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama yaitu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat. Maka jika engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua. Jadi bila sembahyang tasbih biar mengerjakannya siang hari. Jadi 4 rakaat sekali salam kalau siang. Dan tidak ada tasyahud awal, langsung 4 rakaat. Karena asam urat sakit tuh berarti. Kalau malam hari demikian takbirnya, usalli salatan tasbihi 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya sama aja kayak sembahyang biasa. Kalau misalnya pian menggawi malam kelapahan umpamanya, pian menggawi biasanya habis sembahyang duha, hendak sembahyang tasbih. Nah, maka mengerjakannya 4 rakaat dengan sekali salam menggawinya. Ya cuman itu tadi talapah, tahu lapah lah biar capek, uyuh, lain uyuh bahasa Jawa. Nah kayak itu niatnya dah. Kalau usalli itu lafaznya, dalam hati itu niatnya. Sahaja kok sembahyang tasbih 4 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Kalau siang berimaman bolehkah? Boleh, berjamaah lebih bagus. Kalau hendak sendiri, dan ini rancak ditinggalkan orang. Jarang-jarang orang menggawiin sembahyang tasbih. Ya paling-paling setahun sekali. Nah, nisfu Sya'ban waktunya atau bulan puasa. Nang manang hakon menggawi. Karena memang ya telawas bang ya, karena tasbih yang dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan jikalau engkau sembahyangkan pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Dan tiap-tiap 2 rakaat itu sekali salam. Nah jadi nang kayak sembahyang sudah biasa, bilanya 2 rakaat salam. Kita naik pulang rakaat nang ketiga nang keempat hitungannya. Cuman berarti 4 bagi 2, berarti salamnya 2 kali. Nah jadi itu. Ya nyamannya malam menggawi itu. Nang paling nyamannya menggawi juga itu sesudah maghrib. Mun hendak menggawi tiap hari kelapahan seminggu sekali. Apabila pas momennya yang bagus malam Jumat. Kan apa aja harus malam Jumat? Kira kawakah malam lain? Karena di malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Itu maksudnya. Kenapa orang baca Yasin itu malam Jumat aja, kada malam lain? Karena orang mengambil keberkahan di malam Jumat itu. Karena malam Jumat atau hari Jumat itu adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang yang beriman. Makanya orang mengambilnya malam Jumat. Ada orang bayasinan hari itu sampai malam Jumat. Termasuk sembahyang tasbih malam Jumat. Nah kadang-kadang ini tahu membahas suaranya, memprotes orang, tapi tak memprotesnya kada menggawi juga orangnya. Protes orang marah aja, cuma ini kada menggawi. Nah itu jadi orang tuh
pintar waraja gawinya kada makanya jadi abah guru nang iyanya itu jadi gawinya bukan teori jadi prakteknya nang iyanya itu maksud situ. Nah maka ambillah malam Jumat karena berkah. Bahkan di situ ada salah satu waktu yang mustajab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kada tahu kapan waktunya. Apakah malam? Apakah sesudah maghrib? Apakah sesudah asar? Kada tahu. Tapi mudah-mudahan pas bertepatan waktu yang mustajab itu maksudkan. Nah, jadi munnya malam 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan takbirnya usolli salat tasbih raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, bisa juga wajjahtu langsung boleh juga. Ini boleh juga. Sampai habis. Nah, doa iftitah. Atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kita jarang dihafal nih. Mun doa iftitah ternyata hafal sudah. Kenapa? Hari-hari sembahyang. Sehari itu 5 kali sembahyang 5 waktu kalau mesti doa iftitah itu hafal. Tapi ada yang enggak ada hafal kalau dia. Itu sunat tujuan bujur aja panglah. Cuma mestinya dia dibaca. Nah, habis doa iftitah setelah takbiratul ihram tadi, kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah. Nah, ini bedanya lawan kita yang biasa. Jadi langsung membaca Fatihah dan surah. Dan yang terlebih aula, yang lebih utama nih, bahwa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin, panjang benar 83 ayat surah Yasin. Ini lebih afdal, lebih utama. Bisa bubar makmum. Tapi Yasin di sinilah sampai habis. Ilahi turja'un sampai di situ. Jangan sampai Yasin murah aja. Allahu Akbar aja kayak itu, Pak. Sampai 83 ayat maksudnya itu lebih aula. Dan pada rakaat yang kedua suratul Waqiah, panjang benar ini. Surah Al-Waqiah, maka ada hafal habulang. Dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan tambahnya ya. Dan pada rakaat yang keempat tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Panjang benar ini. Tapi ada aja nak mudahnya pulangnya. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu wadduha. Nah ini agak pendek sedikit dan hafal aja juga. Dan pada rakaat yang kedua alam nasrah. Nah, sering aja mendengar juga. Cuma kada tahu hafal katanya kada tahu. Dan pada rakaat yang ketiga inna a'tainakal kautsar. Dan pada rakaat yang keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini yang pertama adalah gawian yang pertama. Jadi habis doa iftitah baca Fatihah, kemudian baca surah. Dan pada rakaat yang pertama boleh dua idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah Zilzalah. Artinya
apabila digoncangkan bumi. Itu artinya tuh. Artinya kiamat. Dan pada rakaat yang kedua wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha sampai habis ya. Dan pada rakaat yang ketiga idza jaa nasrullahi wal fath, dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Kan banyak aja pilihannya. Tapi udah hafalnya semua dia. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama alhaakumut takatsur. Nah, ini yang biasa dibaca. Kenapa? Mudah, mana kada panjang juga. Dan pada rakaat yang kedua wal asri. Nah, wal asri ini mulai sekolah SD dia hafal semuanya. Kan anak bulik sekolah baring kan itu lah. Ujar gurunya, mari kita baca doa. Baca surah. Apa doanya? Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu kalau bahari. Nah, amun kada hafal terlalu benar. 6 tahun sekolah di SD wal asri itu. Ini rakaat kedua. Ini rakaat pertama alhaakumut takatsur, rakaat kedua kena wal asri. Dan pada rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Nah, hafal ya. Apalagi pun imam tarawih yang teman hafal sudah. Dan pada rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah semuanya hamba nukil, artinya hamba ambil ujar pengarang daripada risalah karangan tilmid, artinya murid Syekh Ahmad Al-Musyasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Nah, jadi ambilannya di situ ampun sidik. Dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Nah, ini riwayat yang pertama. Jadi habis doa iftitah ya, Fatihah, baca surah, baru baca tasbih 15 kali sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amun yang ada sampai situ Pak, sampai wallahu akbar aja boleh juga. Nah, selain daripada ini tetap aja pian membaca waktu rukuk kaina subhana rabbil azimi wa bihamdihi itu tetap dibaca. Nah, nang 3 itu tetap dibaca baru nang. Kemudian maka engkau rukuk. Nah, jadi habis baca tasbih tadi rukuk, baca olehmu di dalam rukuk subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian maka baca olehmu subhanallah wa bihamdihi wala ilaha illallah wallahu akbar sama 10 kali membacanya. Ketika pian rukuk jadi 10 kali baca. Kemudian maka engkau i'tidal serta mengucap sami Allahu liman hamidah dan baca olehmu di dalamnya itu subhanallah walhamdulillah sampai habis tadi 10 kali juga. Kemudian maka engkau sujud serta mengucap dalam sujud itu subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dan baca olehmu subhanallah sampai habis itu 10 kali. Kemudian maka engkau duduk antara 2 sujud serta baca rabbil firli warhamni sampai wa'fu anni. Kemudian baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta mengucap subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian baca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat. Nah, jadi habis pengarangnya habis sujud yang kedua membaca tasbih 10 kali, duduk istirahat dulu. Sebelum naik nih, duduk istirahat sebentar. Maka engkau duduk istirahat itu baca olehmu subhanallah 10 kali. Inilah rakaat yang pertama dan perhimpunan tasbih pada rakaat yang pertama itu 75 tasbih. Berarti dikali 2 150
150 dikali 2 300. Nah ini yang pertama yang kaya itu. Kita rakaat kedua yang kayak itu pulang sama. Nah ini jarang dikerjakan kan ini, ya kah? Perbedaannya di situ aja, di duduk istirahatnya itu mesti membacanya sebelum untuk rakaat kedua. Nah perbedaannya lawan nang biasa nang kita kerjakan itu adalah habis takbiratul ihram baca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah membaca tasbih 15 kali. Nah di situ perbedaannya. Kalau yang pertama tadi setelah Fatihah, setelah surah, yalah, pahamlah biar. Nah, jadi pun anak nyaman yang kedua jadi kita nyaman sedikit. Kenapa? Apalagi pun berimaman nyaman bener nih. Asal imamnya benyarin nggak belum membaca itu nyaman bener. Kalau di riwayat yang kedua, anak biasa kita gawin itu duduk istirahat tuh beda. Jadi habis sujud nang kedua, habis baca tasbih 10 kali langsung naik. Sebelum Fatihah baca tasbih lagi 15 kali. Nah itu. Kalau nang pertama tadi kan duduk istirahatnya ada, ya kan? Habis sujud nang kedua lah baca tasbih 10 kali. Nah kalau nang riwayat nang kedua tuh kan ada. Itu bedanya. Makin bingung kan lah. Tapi mendigawi insyaallah. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Jadi salamnya 2 kali, tasyahud akhirnya 2 kali. Jadi kita tahiyat maksudnya at-tahiyatul 2 kali bacanya jadinya. Dan jikalau engkau kehendak 1 salam dan 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu. Maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam. Nah, jadi tasyahudnya itu kalau 4 rakaat sekali salam, tasahudnya sekali ya di yang terakhir. Itu kalau siang hari joli. Kalau malam ya itu nyaman kayak itu tadi. Ya memang teorinya ditanggali sedikit biar sama orang berangkat haji itu lah itu dia teorinya ini menyampaikan maka ini ke ini bingung jadinya. Tapi amun sudah ada yang membawa mengerjakan di sana, nyaman nih. Karena belum menjalani bang. Tapi kalau orang kayak ini nah sembahyang tasbih orangnya ada yang membimbing kadang alih gitu. Biasa. Suruhnya jadi imam bisa aja sih. Maka jadilah perhimpunan tasbih dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Ya Allah luar biasa. 300 tasbih. Maka bacaan tasbih ini meringankan semua kesulitan yang ada lawan kita. Diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita. Dan barang siapa lupa akan membaca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian supaya genap bilangan itu 300 tasbih. Misalnya di waktu rukuk baca tasbih tak tinggal 10. Nah jadi kayak apa? Maka sudah i'tidal. Maka jangan turun lagi rukuk. Maka bacalah tasbih tadi di waktu i'tidal. Kan itu. Berarti 20 kali bacanya. Itu kalau. Amun i'tidalnya kan ingat juga ya sampai ke sujud juga. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi pamannya Sayyidina Abbas Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ala utika ala abnahuka ala ahabuka
ahadithuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafara Allahu laka dhanbaka awwalahu akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu sirrahu wa 'alaniyah saghirahu wa kabirahu tusalli 4 rak'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab was surah fa idza faragta min qira'ati fi awwal rak'at wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah summa tarka'u fataqulu wa anta raki'un 10 marrah summa tarfa'u rasaka min ruku' fataqulu qa'iman 10 summa tasjudu fataqulu sampai fa illam taf'al fa bi umrika marrah. Kita baca artinya aja. Wahai pamanku, adalah aku hendak memberi akan dikau, adalah aku anugerahi akan dikau. Jar Nabi dengan paman sidin diberikan oleh Nabi, adalah aku kasih akan dikau dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, niscaya diampuni Allah bagimu akan dosamu. Nah, jadi orang sembahyang tasbih itu dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Kan untung benar. Awalnya dan akhirnya. Artinya dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dipelihara itu dijaga supaya kada tergawi dosa. Bila tergawi dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedianya dan baharunya, dan tersalahnya dan sengajanya, baik nang tersalah atau nang sengaja, sama tersembunyi atau nyata, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Jadi luar biasa, yaitu bahwa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah. Maka apabila selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongi kepada kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa kesalahan kita, dibimbing, dituntun oleh Allah kepada jalan yang diridainya, dan mudah-mudahan kita bertahan. Allah wafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah, mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.